Ada Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita SMA Negeri 9 punya CBT aplikasi yang baru ya. Nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara men-setting soal ya, men-setting soal dan jawaban serta nanti eh, apa menentukan siswa-siswinya siapa yang ikut ya. Oke, kita akan mencoba nanti bagaimana cara untuk memulai pembuatan soalnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa untuk membuat soalnya karena mirip dengan si pintar atau yang lainnya, tinggal copy paste dan jawabannya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan file-file antara lain template soal master Microsoft Word Bapak Ibu ya. Yang pertama ini template soal master Word, kemudian ada kunci master template kunci jawaban, kemudian ada daftar nama peserta didik yang terbaru beserta nomor induknya 4 angka, dan kemudian nanti ada alamatnya. Oke Bapak Ibu ya, kita nanti akan lihat satu persatu. Saya tunjukkan dulu. Yang pertama soal template soal master, bentuknya file Microsoft Word Bapak Ibu. Jadi seperti biasa nanti Bapak Ibu copy dan mempastekan soalnya di baris soal yang sudah tersedia. Begitu juga optionnya. Template sudah disiapkan ada 40 soal Bapak Ibu. Ya, ada 40 soal. Kalau Bapak Ibu mau pakai 20 atau 30 silahkan di delete. Bisa. Ya Bapak Ibu ya. Kalau mau di delete, klik kanan, kita klik delete draw, otomatis hilang. Ya, oke. Atau Bapak Ibu mau menambahkan, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan nanti juga bisa, kita akan bisa menambahkan. Ini kita copy, terus coba kita letakkan di bawahnya. Oke Bapak Ibu ya, kita letakkan di paling akhir ya, kursor letakkan di sini paling akhir, kemudian kita tekan tab ke bawah, kemudian kita sudah copy, kita klik kanan, tadi copy sudah, klik kanan, paste. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Silakan nanti dicoba ya. Oke. Jadi nanti bisa diedit. Ini tadi 40. Ini 41. Ini 42. Oke. Itu Bapak Ibu. Kalau Ibu mau nambahkan lagi, letakkan di paling kanan, tekan tombol tab, lalu Ctrl V atau klik paste biasa Bapak. Ini yang atas paste. Oke, kita ganti 43 dan seterusnya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi itu cara menambah atau mengurangi kolom untuk soal. Ini soal. Oh ya, yang penting lagi Bapak Ibu, penamaan soal. Penamaan soal ini tidak boleh ada spasi seperti ini. Jadi nanti antara soal di Microsoft Word ya, namanya harus sama dengan yang ada di kunci jawaban. Oke, selanjutnya master template kunci. Ya, kita buka master template kunci. Kita lihat di dalamnya nanti ada 3 sheet. Oke, yang pertama sheet soal, ya Bapak Ibu di bawah soal, kemudian peserta dan hasil. Nanti silakan diklik, diedit di soal. Di soal, ingat yang harus sama kode tes. Kode tes di master template kunci jawaban ini harus sama dengan kode soal yang ada di template soal Microsoft Word. PAT 10 bahasa Indonesia. Di sini pun sama. Ya, nanti harus sama. Kita samakan.
Oke Bapak Ibu, jadi harus sama. Oke, jadi ini tentang template. Terus ada peserta, ada hasilnya nanti di sini. Akan lihat hasil. Oke, ini tentang template. Nanti akan kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Lanjut, yang ketiga adalah daftar nama peserta diri. Kenapa ini penting? Karena ini nanti untuk peserta Bapak Ibu. Pesertanya kita copy pastekan dari DNPD yang terbaru. Alhamdulillah sama Mas Supri di TU sudah disiapkan daftar hadir yang terbaru. Nanti saya bagi, sudah ada nomor induk kecuali anak pindahan. Nanti anak pindahan silahkan Bapak Ibu di kelas 11 kalau nggak salah ya. Anak pindahan kelas 11 kalau belum ada seperti ini, Yohan Abdi Erlangga kelas 11 IPS 1. Kalau belum ada nomor induknya silahkan Bapak Ibu sambil nunggu dari TU kita isikan, misalkan 1, 2, 3, 4 juga boleh ya. Ini belum ada, jadi kalau Bapak Ibu mau menambahkan ini warna kuning boleh ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan ditambahkan kalau akan diujikan, misalkan kelas 11 IPS 1 akan diujikan, terus ada yang belum ada nomor induknya, silakan Ibu Bapak masukkan saja dulu 1, 2, 3, 4 misalkan, atau ya terserah Bapak Ibu dikasih nomor username karena nanti ini fungsinya untuk username dan password. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini master template. Yang keempat yang saya persiapkan adalah alamat CBT SMA 9 Jakarta Bapak Ibu. Jadi nanti link untuk siswa http cbt sma 9 jakarta.sch.id ini yang akan dibagi ke siswa ya. Selain link untuk siswa ini juga nanti adalah NIS atau nomor induk siswa yang 4 angka. Oke. Jadi yang keempat adalah alamat CBT SMA 9 jakarta.sch.id. Sekarang kita akan mencoba membuat soal Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita akan mencoba membuat soal ya Bapak Ibu langsung ya di template yang sudah ada. Saya akan membuat soal, nama soalnya ulangan underscore harian 1 underscore stick ya, karena tidak boleh ada spasi. Oke. Memasukkan soal sama seperti Bapak Ibu kemarin di Si Pintar. Misalkan saya akan copy paste soal ini, soal nomor 4, copy. Saya letakkan di sini, paste. Kalau saya senang pakai yang ada A-nya. Oke. Saya isikan jawabannya seperti biasa. Copy paste boleh Bapak Ibu, atau kalau panjang di copy paste. Soal nomor 1. Dan diingat-ingat kuncinya Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu diingat-ingat kuncinya. Yang kedua, saya ingin bikin soal gambar. Nah, bagaimana dengan gambar? Atau nanti mungkin Bapak Ibu yang soal kimia, matematika disarankan untuk di snapping tool Bapak Ibu ya, dalam bentuk image atau gambar. Oke, saya misalkan gambar, saya ada gambar ingin saya jadikan soal, gunakan snapping tool Bapak Ibu. Ini snapping tool yang bawah, di bagian bawah Bapak Ibu ada snapping tool, klik new. Oke, setelah klik new kita arahkan ke gambar ini. Oke ya, saya simpan misalnya jangan lupa disimpan Bapak Ibu ya, di dokumen. Oke, kita silakan di dokumen, namanya scanner. Oke. Cara mengambilnya dari sini, kita klik insert Bapak Ibu, kemudian picture, arahkan ke dokumen, kita cari gambarnya, scanner. Oke, klik yes, muncul.
Kita atur posisinya Bapak Ibu, warp stack top and bottom misalkan. Kita pilih top and bottom. Silakan disesuaikan gambarnya Bapak Ibu. Di atas adalah wujud fisik dari perangkat. Masukkan. Proses. Keluaran. Peripheral. Aksesoris. Ya, oke, diingat-ingat jawabannya Bapak Ibu. Oke, jadi itu seperti ini. Nanti kalaupun Bapak Ibu punya jawaban di yang bentuknya gambar, ya seperti tadi kimia atau apa, rumus-rumus kimia, rumus matematika, silahkan di copy pastekan di option juga bisa. Misalkan saya sudah menyiapkan soal ada 20 Bapak Ibu ya. Saya sudah siapkan soal 20 soal. Oke, kalau sudah yakin betul Bapak Ibu, kalau soal Bapak Ibu sudah yakin betul, klik publish ya. Jadi kita save boleh. Kalau soal Bapak Ibu sudah yakin betul, klik publish dengan catatan internetnya connect. Ya. Maka kalau sudah yakin fix sudah betul, Bapak Ibu juga sudah ingat, sudah mempersiapkan kunci jawabannya, sudah dicek tidak ada soal yang bermasalah, maka setelah di save seperti biasa ya, kemudian Bapak Ibu bisa publish ini nanti untuk memasukkan soal ini ke server. Oke Bapak Ibu ya, kita coba publish. Nanti akan kita lihat ada perubahan jam dan tanggal, apakah ini sudah terpublish. Ini kan tanggal 20 Agustus. Kita akan coba publish. Sedang contacting ke server, ke providernya. Nah, oke Bapak Ibu lihat, ini sudah terpublish hari ini Bapak Ibu. This post was published to SMA 9 at 9:59 Bapak Ibu ya, 9:59 tanggal 10 September 2020. Oke, jadi ini sudah terpublish di server. Sekarang kita akan ke template. Sekarang kita nanti akan ke template kunci jawaban. Oke Bapak Ibu, sekarang kita ke master template kunci jawaban. Kita buka master template kunci jawabannya. Yang tadi ada 3 sheet Bapak Ibu ya. Ada soal, ada peserta, ada hasil. Sekarang yang akan kita rubah adalah kode tes. Ingat, kode tesnya harus sama dengan yang ada di Microsoft Word. Ulangan harian 1 TIK. Saya copy pastekan di kanan, copy. Harus sama Bapak Ibu ya di sini ya. Di copy pastekan di sini bisa di atas. Di kanan paste. Ulangan harian 1 tik. Ulangan underscore harian 1 underscore stick sama dengan ini Bapak Ibu. Oke. Ya. Lanjut. Yang perlu dirubah adalah ini misalkan subtesnya penilaian harian atau PH ya. Tanggal berapa akan kita ujikan? Sekarang tanggal 10. Saya akan ujikan tanggal 10 bulan 9 2020. Jam berapa kita akan ujikan? Sekarang sudah jam 10. Misalkan nanti kita akan ujikan jam 10.15. Alokasi waktunya 60 menit, jumlah soal 20, yang harus dikerjakan juga 20. Jadi nanti Bapak Ibu kalau punya soalnya, bikin soalnya 50 yang akan diujikan 20 juga bisa. Oke Bapak Ibu ya. Terus ini ada acak soal atau option. Ada kode 1. Nah, lihat apakah soal diacak atau tidak. Kalau 1 berarti iya akan diacak, kalau 0 tidak. Jadi kalau seperti ini akan diacak. Kalau saya ganti 0, berarti nanti soalnya tidak diacak. Semua sama, anak-anak mengerjakannya sama. Nomor 1 tentang tadi gambar semua gambar semua. Nomor 2 tentang etika semua. Ya. Jadi kalau kita mau acak kita ganti angka 1. Begitu juga option ABCDE-nya. Kalau 1 iya teracak, kalau 0 tidak. Apakah akan diacak? Iya. Kalau Bapak Ibu nggak mau diacak silahkan ganti 0. Oke, kalau saya akan diacak 1.
Ini alokasi KD. Di nama KD-nya apa? Silakan Bapak Ibu tentukan sendiri. Yang diujikan itu masing-masing dari sekian soal, masing-masing alokasi KD-nya Bapak Ibu kasih tanda. Mengcopy pastekannya tinggal dibuka. Saya punya kunci CBT. Ya. Kunci CBT, kita lihat dulu soal yang pertama tadi jawabannya B. Yang kedua jawabannya A, B dan A. Oke, betul. Oke, ini kunci jawabannya saya copy semuanya ke bawah, 20 soal. Saya pastekan di sini. Oke. Skornya karena 20 soal maka satu soal skornya adalah 5. Ya. 5 100 dibagi 5 20. 20 ke 5 100 Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Grouping. Nah, ini grouping ini Bapak Ibu apabila Bapak Ibu pengajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ataupun yang lainnya dalam sebuah wacana yang ada 3 paragraf atau lebih itu digunakan untuk 3 soal Bapak Ibu. Maka satu wacana tentang proklamasi misalkan itu biasanya kan digunakan untuk 3 soal. Satu wacana yang panjang tidak hanya untuk 1 soal tapi untuk 3 soal. Maka soal 1, 2, dan 3 yang wacananya sama, satu wacana tentang proklamasi, maka ditulis grouping ya. Groupingnya di sini 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ini untuk grouping. Log N. Oke, kalau ingin mengunci ya, ini KD. KD-nya silahkan kasih tanda. Log N ini Bu maksudnya kalau soal nomor 1 akan dikunci tutup di 1. Oke. Jadi itu Bapak Ibu. Lanjut. KD-nya kalau Bapak Ibu ingin memberi tanda bahwasanya soal nomor 1 ini adalah KD ke-1, soal nomor 2 KD ke-berapa dan seterusnya. Oke. Kalau sudah kita klik cari peserta Bapak Ibu ya. Oh ya, ini sudah tidak ada perubahan, coba kita save. Sudah di save. Oke, kita ke peserta Bapak Ibu. Kita akan ke peserta ya. Pesertanya yang akan diujikan adalah kelas 10 MIPA 1 misalkan, atau ada nanti tambahan 10 MIPA 2 juga boleh. Ini saya kebetulan sudah ada MIPA 1. Akan saya coba lagi boleh Bapak Ibu ya. Akan saya coba lagi boleh. Supaya Bapak Ibu nanti bisa melihatnya. Oke, NIS ini nomor urut Bapak Ibu. Kita isi NIS nomor urut. Oke. Username-nya itu kita gunakan nomor induk siswa yang 4 angka yang tadi dari DNPD. Dari DNPD yang ada di sini. Oke. Dari DNPD ini kan ada NIS Bapak Ibu ya. Ya. Ini ada NIS-nya. Ya, saya ingin misalkan yang akan diujikan 10 MIPA 2. Saya akan coba 10 MIPA 2. Nomor induk yang 4 angka ini kita copy semua Bapak Ibu. Nomor induknya saja 40 siswa. Copy. Kita letakkan nomor induk di master template kunci. Oke, username-nya ada nomor induk. Klik kanan copy, paste. Oke. Password juga sama Bapak Ibu. Passwordnya adalah sama, nomor induk juga. Oke. Kalau kolam besar kita bisa besarkan Bapak Ibu ya. Yes. Nama seperti biasa di nama. DNPD 10 MIPA 2. Kita copy. Nama di sini. Ya, seperti ini. Keterangan 1 tadi ingat apa Ibu? Kelas ya. Ini adalah kelas. Ya. Supaya sama Bapak Ibu, jangan asal tarik. Kalau tarik nanti berurut 2, 3, 4 dan seterusnya. Salah Bapak Ibu ya. Oke, maka klik kanan, copy, letakkan di bawah, di baris bawahnya. Kita blok ke bawah Bapak Ibu, tarik
atau shift tanda panah ke bawah, kita tarik ke bawah, lalu kemudian paste yang ini boleh, atau klik kanan paste boleh. Oke. Sekarang ini SMA 9 Jakarta, sama Bapak Ibu. Kalau ini coba bisa, kalau bisa, oke, sama ya. Oke. Ini server 1 dan ini juga server 1. Kalau dua-duanya sama, tinggal blok kanan, tarik Bapak Ibu. Oke. Ya. Kalau sudah, ini username, password, keterangan, oke, sama. Kalau tidak ada perubahan lagi, kita save. Coba kita klik save Bapak Ibu ya. Data siswa berhasil disimpan. Oke. Ya, kita akan coba masuk ke Bapak Ibu, ke link untuk siswa, http CBT SMA 9.ATI. Ini nanti di copy paste, ini nanti akan dibagikan ke anak-anak Bapak Ibu ya, dan nomor induk yang akan dibagikan ke anak-anak, alamat CBT SMA 9 dan nomor induk. Copy, kita akan masukkan ke sini. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, alamat ini tadi. Kita tekan enter. Apakah sudah ada soal yang aktif? Oke, lihat Bapak Ibu, perhatikan. Sudah ada ulangan yang aktif di sini Bapak Ibu. Maaf, sudah terdaftar, ada ulangan yang siap diujikan. Ulangan harian 1 tik. Jam berapa nanti akan diujikannya? Soal ini tadi jam 10.15, 4 menit lagi kurang lebih Bapak Ibu ya. Oke. Kita lihat tandanya seperti apa. Kalau masih 4 menit lagi, kita cek salah satu peserta Bapak Ibu. Kita cari yang gampang diingat yuk Bapak Ibu. 763 kali, 7666. Oke. 763 kali. Masukkan 7666. Password juga sama Bapak Ibu ya. 7666. Kita login. Oke, namanya Ratu Intan Fahira Sabita Kamila Tambunan. Betul? 766 tadi. Iya. Intan Fahira Sabita Kamila Tambunan. Ini ada ratunya tadi ya. Oke. Ratu Intan Fahira Tambunan. Ini masih hitam Bapak Ibu. Kenapa masih hitam? Karena waktunya mulainya ini sebelah kiri, waktunya jam 10.15. Dik kelas 10 MIPA, IPA IPS aktif penilaian harian 10 September jam 10.15 60. Oke, tokennya auto, nggak usah diisi token karena nanti ya, harus satu persatu kita akan beri tokennya, maka kita auto saja. Masih hitam, jadi belum bisa diklik. Kalau nanti sudah bisa diklik, sudah melewati tombol mulai hanya akan aktif apabila waktu sekarang sudah melewati waktu mulai tes. Jadi nanti kalau sudah melewati 10.15 akan berubah jadi biru Bapak Ibu. Jadi akan kita coba melihat tampilannya Bapak Ibu ya. Bagaimana sih bentuk tampilan soalnya, akan kita lihat nanti. Kan 10.15. Oke Bapak Ibu, karena sudah 10.16 maka berubah menjadi biru ya. Oke, ini sudah berubah menjadi biru karena jamnya sudah 10.16. Kita akan mencoba bagaimana tampilan soalnya Bapak Ibu. Yuk kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai tampilan soalnya seperti apa sih? Oke, soalnya mirip seperti di UNBK Bapak Ibu ya, ketika sistem UNBK seperti ini, almarhum UNBK ya, seperti ini soalnya. Di daftar soal terlihat ada 20 soal, ini menandakan sedang ada di soal nomor 1, tapi soal belum jawab. Oke, pindah nomor 2 dan seterusnya. Yes, ini geser ke kiri, ini kalau ragu-ragu ingin menjawabnya.
soal selanjutnya sama. Oke, kita akan coba menjawab Bapak Ibu. Kita akan mencoba menjawab ya. Klik soal selanjutnya, dampak intimidasi dunia maya yang sangat berbahaya. Oke, ya kita akan nanti menjawab. Nah, ini soal tadi yang gambar Bapak Ibu ya, akan jadi apa nanti masukan bagi saya. Oke, kita jawab, ini adalah masukan. Atau klik B, dengan keyboard juga bisa Bapak Ibu, A, B, C, D, E ya. Oke, jawabannya adalah ini adalah barcode scanner, maka masukkan. Next lanjut. Ya Bapak Ibu, kalau di soal terakhir nih ada tab selesai. Ini adalah soal yang ke-20 ya. Ini semua sudah hitam berarti sudah dikerjakan. Tidak ada tanda kuning, kalau ada tanda kuning itu berarti ragu-ragu. Ini 20 belum dikerjakan ya. Jadi kalau misalkan ada tanda ragu-ragu, maka ada tanda ini kuning berarti ragu-ragu, belum dijawab. Ini masih bisa menjawabnya. 20 kita jawab. Teknologi informasi. Cek. Kuningnya sudah hilang, kalau sudah menjawab. Ini lagi, kalau sudah klik selesai. Sudah ya, sudah terisi semua. Kita klik selesai Bapak Ibu. Ya. Anda masih ragu-ragu belum bisa makan belum lagi. Namanya ragu-ragu. Ragu-ragunya di checklist. Ini ada tanda kering kan? Ya, jadi ragu-ragunya tadi dihilangin Bapak Ibu ya. Tentang selesai. Sampai logout. Oke, betul. Klik logout. Selesai. Kita akan mencoba melihat hasilnya Bapak Ibu ya di Excel. Di sini master template kunci, soal, peserta, dan hasil. Tadi kita belum melihat tab hasil. Yang paling bawah Bapak Ibu klik hasil. Nah, untuk melihat hasil yang tadi, kita klik refresh. Lihat Bapak Ibu di atas ada tombol refresh hasil. Kita klik tombol refresh hasil. Mudah-mudahan cepat, tergantung koneksi ke server Bapak Ibu. Oke, sudah tampil. Nah, ini nanti akan di-download Bapak Ibu. Nah, namanya panjang, Ratu Intan Fahira Sabita Kamila Tambunan. Nomor peserta ini ulangan 1, ini benarnya 80, salahnya 20, salahnya 2 ya, benar. Jadi nilainya 80. Oke. Benar salah sudah selesai. Oke. Selesai. Yang mana yang salah ini akan terlihat. Yang salah warna merah Bapak Ibu. Nanti salahnya 4. Tuh, 2 3 4. Betul. Jadi itu Bapak Ibu, dan inilah yang nanti akan Bapak Ibu simpan. Jadi silakan master template kunci jawaban ini Bapak Ibu file, save as, terus Bapak Ibu simpan di folder ulangan Bapak Ibu ya. Misalkan saya bikin folder namanya hasil ulangan. Hasil CBT kelas 9. Atau Bapak Ibu terserah, sesuai mata pelajaran juga boleh hasil CBT TIK kelas 10. Oke. Jadi ini di sini hasilnya, terus kasih tanda Bapak Ibu. Ini adalah master template kunci jawaban ulangan harian. Save. Kita simpan. Jadi kita sudah punya nanti daftar nilai anak-anak dalam bentuk Excel ya. Ada nama, kelas, dan nilainya ada di sini. Oke, seperti itu Bapak Ibu.
Ini pertemuan kita yang pertama ini semoga bermanfaat. Silakan Bapak Ibu nanti coba ya. Saya akan bagi nanti linknya seperti ini. Saya akan bagi file. Ada 4 ya. Ada 4 file, dari mulai template soal master kunci, kemudian daftar nama peserta didik dan alamat CPT. Ini gambarnya ya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu silahkan pelajari. Saya yakin Bapak Ibu bisa ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama. Sampai ketemu di ulangan-ulangan selanjutnya. Sukses buat Bapak Ibu semuanya ya. Selamat mencoba, saya yakin bisa. Sekali lagi sukses dan sehat selalu buat Bapak Ibu SMA Negeri 9 yang hebat-hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.